Kupu-kupu nggak? Ya, Ya, kupu-kupu. kura-kura. Ya, Terus apa lagi ya? ada kuda-kuda, Kuda-kuda apa? kuda dagang. Oh, Baru nih. kunang-kunang. Hah? Kunang-kunang. Nongkrong. Kuliah nangkring, kuliah Kunang. nangkring. Tapi macet. Oh iya. Oh, Terus, ya gitulah. Ketika kuliah Solo tuh kayak, hah? Ini apa nggak ada orang? Apa gimana nih kotanya? Jadi kayak saking lengangnya. Jadi kayak padahal iya iya. jujur ya, aku tuh semester 6-7 itu aku malah ngebem. Malah ngebem. Oke. Halo, selamat datang di podcast 11 Leading the Future Society. Kali ini dalam serial Alumni Talk, aku sudah bersama seorang alumnus yang wow, bisa dibilang sukses ya, Mas. Amin. Amin. Tapi sebelum itu kita bakal kenalan dulu sama mas-mas ganteng satu ini. Boleh dikenalin Mas namanya? Boleh. Hai semuanya. Namaku Muhammad Alif Alaudin. Biasa dipanggil Alif. Tapi karena dulu di kelas ada 3 Alif dalam satu kelas, ada Alif Akbar, Alif Faisal, sama Alif Alaudin. Kita akhirnya sepakat untuk nggak pakai nama Alif. Jadi pun pakai Alif pakai nama berikutnya. Jadi ada Alif Faisal, Alif Akbar, Alif Alaudin. Iya. Jadi dipanggil Alif Alaudin. Alif Alaudin. Tapi panjang banget ya? Panjang sih, tapi ya pengen Alif boleh sih. Oke, Mas Alif. Oke, Iya, Mas boleh. Alif. Dari prodi apa dulu, Mas? Aku prodi Sosiologi angkatan 2017 kelas B. Bravo. Ya, aku juga kelas B. Kelas B juga ya? Iya, tapi Ilkom. Welcome ya, nggak apa-apa. Tamatnya tahun berapa, Mas? Tamatnya alhamdulillah tahun 2021 bulan Juli tanggal 5. Ingat aku. Oke, bulan Juli Iya, tanggal 5 Itu aku sidang 2021. tanggal 5 Juli, wisuda tanggal 28 Agustus 21. Oke. Ini kan sudah alumni berarti, Mas Alif. Iya. Alumnus sih sebenarnya ya. Iya kan, alumnus secara KBBI. Gimana tuh? Berarti udah masuk dunia kerja kan? Iya, betul. Ya, gimana Mas? Dunia kerja. Seperti yang dibayangkan waktu kuliah atau lebih menyeramkan atau gimana? Dunia kerja itu mungkin karena aku baru setahun nih ya Iya. merasakan ini. Mungkin ada lagi alumni-alumni yang lebih senior yang mungkin lebih capable tuh hal ini. Tapi kayak dalam POV ku, kalau dunia kerja sebagai alumni kita nih anak FISIP ya, yang emang kebiasa untuk hal-hal yang tekstual, terus yang komunikatif, terus hal-hal yang emang kita sangat visual. Secara umum itu satu bisa challenging, bisa nggak challenging, tergantung PV kita. Nah, karena aku dari departemen sosiologi yang emang ilmu murni FISIP kan sosiologi ya. Jadi kalau di pers nih sosiologi nih yang core-nya kan. Nah, karena banyakkan kita di teori, banyakkan kita di penelitian di lapangan, itu ketika aku masuk dunia kerja, aku mencari yang itu emang suitable, yang emang applicable dari majorku sebelumnya. Nah, itu yang aku temuin sekarang sih. Jadi ya challenging at the same time, tapi enjoy juga. Enjoy kayak karena udah terbiasa mungkin ya Mas? Enggak juga? Satu bisa juga terbiasa, Ya. karena mungkin kebetulan apa yang aku tekuni hari ini di dunia kerja kebetulan sama dengan apa yang aku dulu kuliah, kayak gitu. Di bagian penelitian, di bagian ya writing segala macam, alhamdulillah itu satu win line, itu kayak gitu. Kalau boleh tahu sekarang kerjanya di bagian apa? Di bagian apa deh? Oke, Secara aku sekarang kerja di consultant firm di bagian public affairs dan public policy, departemennya research and advisory. Jadi ya kita kayak misalnya kebijakan pemerintah, entah dari undang-undang, perpres segala macam, kita kita telah ini applicable kayak gimana, kita breakdown gini, apakah ada efek menengah, efek jangka panjang, apa efek jangka pendek. Itu sebenarnya diajarkan di kelas, walaupun sosiologi mungkin nggak banyak ya, mungkin lebih ke AP ya, ke AN lah itulah ya, karena kebijakan publik, betul. Tapi karena ya anak FISIP kan bisa di blend dong, jadi kita kadang-kadang bisa lintas segala macam. Jadi nggak terlalu sulit untuk bisa adaptif, itu kayak gitu. Oke, berarti tadi sekarang kerja di riset, tapi sebelumnya juga pernah jadi researcher gitu kan Mas? Iya. Di LIPI kan, aku udah sempat lihat CV-nya Mas Alif. Keren banget. Isinya daging semua. Kalau istilahnya tuh isinya daging semua. Daging semua. Iya. Jadi gimana tuh Mas?
dulu berarti itu pas jadi researcher itu masih kuliah? Iya, jadi 2020 kan kita semester 5 ya. Iya. 2019 semester 5. Oh. 20 awal, iya benar. Itu kan magang kita. Nah, aku cari institusi yang satu menunjang akademikku, yang Iya. kedua kayak emang bisa ngeboost secara entah personal atau juga secara keilmuan. Nah, awalnya kan nyari nih lembaga mana ya yang kira-kira bisa jadi tempat magang pada saat itu kan. Akhirnya kepikiran LIPI lah. Dulu masih LIPI namanya. Sekarang kan BRIN ya. Oh iya. Sekarang BRIN kan. Nah, akhirnya aku cari beberapa koneksi. Nah, aku dapat nih di LIPI di bagian pusat penelitian demografi. Penelitian. Ya, punya di P2K, pendudukan. Iya. Di pendudukan P2K. Itu ada Pak Ali penonton. Oh iya. Iya. Pak Ali beliau peneliti di LIPI di P2K yang sangat suportif. Jadi bimbing dari bikin paper sampai selesai. Oke. Itu di LIPI selesai gitu. Terus lanjut itu dari 20 ya pas sebelum COVID. Jadi Januari Februari itu aku magang. Oh iya. Magang Maret masuk kelas lagi, COVID. Online sampai semester 8. Sampai tamat berarti. Sampai tamat. Oke. Berarti di saat magang itu emang berbeda. Maksudnya khusus magang itu nggak hadir nggak ada perkuliahan lain kan Mas berarti? Nggak ada. Kalau magang berarti emang beneran magang doang fokusnya saat itu. Betul. Oke. Jadi kita liburan semester 5 ke 6 itu kita magang. Jadi kita kan liburan agak panjang nih FISIP nih. Iya. Iya kan? Iya. 2 bulan ya? Panjang kan? Kita dari Desember pertengahan sampai Februari tengah tuh baru masuk lagi kuliah. Nah, itu itu emang sebenarnya lunas sih kalau di FISIP kita pakai buat magang. Jadi di jeda tadi kita libur, kita magang bareng temanku juga Dava. Dia juga Halo, P2K. Juga di P2K LIPI bareng aku juga Jakarta. Oke, tapi setelah kuliah ini teman-teman di CV Mas Alif itu kayak selain Mas Alif menekuni bidang akademik, tapi ikut organisasi juga kan Mas? Ikut dong. Gimana tuh waktu dulu kuliah, cara membagi waktu antara terus nge-asdos juga, iya kan Mas? Ya, ngasus juga. 8 mata kuliah? 8 mata kuliah. Iya kan, 8 mata kuliah. Keren banget, tepuk tangan dulu. 8 mata kuliah. Ya gimana tuh Mas, cara membagi waktunya? Kalau mungkin gini ya, kayaknya setiap mahasiswa bakal menjalani banyak fase sih. Jadi dari maba, mahasiswa pertama kali masuk, maba barulah, terus tingkat 2, 3, tengah-tengah, sampai tingkat akhir. Nah, masing-masing waktu ini kayak banyak waktu yang sangat flexibility. Contoh kayak maba, kita kuliahnya masih di kelas aja kan, belum lapangan kan. Bener. Dan banyak, maksudnya kayak sehari paling cuma 2 kuliah, situ kosong kan, kita kayak nggak ngapain kan. Nah, itu sampai semester 2 kan kita kan kayak punya banyak waktu nih. Nah, itu mungkin aku ngebus di organisasi segala macam-macam. Itu kayak gitu. Nah, agak ketengahan lagi baru diganti kegiatannya, mulai ngastos mata kuliah ini. Terus semester 5 lah puncak-puncak kalau kehektikan. Mungkin kalau teman-teman akan merasakan ya semester 5 itu akan sangat hektik banget kalau mahasiswa entah di HI, sosiologi, AN atau di komunikasi. Namanya penelitian lapangan, namanya ke lapangan, penelitian punya di luar kelas pasti bakal banyak kegiatan buat kuliahan. Jadi di pertengahan tuh mulai shifting, jadi dari organisasi ke perkuliahan, ke akademiknya. Terus di akhir-akhir barulah banyak mempersiapkan dunia kerja. Betul. Gitu. Oh gitu. Ini berarti versi Mas Alif. Kalau menurut Mas Alif, versi yang dibikin Mas Alif ini bukan udah bener sih, maksudnya kayak banyak manfaatnya gitu. Maksudnya udah kayak ini bener nih apa yang aku jalanin gitu pembagiannya. Yang di tahun pertama sebagai fokus di organisasi, tahun kedua itu ke akademik, dan tahun ketiga itu kayak udah mulai ancang-ancang mempersiapkan dunia kerja kayak kayak seharusnya dulu aku juga harus lanjut aja nih gitu, lanjut organisasi sampai akhir gitu. Kalau menurut Mas Alif itu udah bener nggak apa yang dijalanin gitu, atau ada kayak koreksi-koreksi tertentu? Jujur ya, aku tuh semester 6-7 itu aku malah nge-BEM. Malah nge-BEM. Oke. Tapi sebelumnya juga nge-BEM kan? Sebelum 6, Iya, 7. jadi aku satu tuh kosong ya. Kita kan belum ada satu tuh pesan awal.
23 aku di BEM UNS staff. Oke, heeh. Di BEM UNS sama di LKI. LKI itu lembaga kegiatan Islam FISIP. Iya. Gabung teman-teman mahasiswa muslim. Nah, itu aku di Iya. situ. Tahun ketiga itu aku fokus di LKI aja FISIP. Jadi nggak di universitas tingkat manapun. Terus tapi 3 ini aku juga jadi Global Ambassador untuk UPT apa namanya International Office IO. Oh iya, heeh. Iya. Heeh, Jadi iya tahu. 3 itu aku di LKI FISIP sama di tadi apa di IO, jadi namanya Global Ambassador. Dulu bahasanya adalah IO Buddy. Jadi ada masing-masing nih di UNS, kita yang service. Oh. Misalnya kamu prodi komunikasi Iya. dari negara lain yang kuliah di UNS. Kan butuh pengayaan nih. Iya, heeh. Butuh buddy, butuh teman yang Iya, dari UNS yang bisa nemenin. Nah, itu kita yang nge-service, bantu dia kuliah, bantu apapun, ngajak main, ngajak makan, itu kita. Itu di IO. Nah, baru tingkat 3 ke 4 semester 6-7 which is 3 ke 4. Itu tuh aku kayak malah ngebem ya. Jadi skripsi tuh cuma semester 8. Oke. Jadi Semester 8 beneran satu semester doang. beneran gaspol. Jadi tadi- bahkan aku tuh maksudnya kan teman-teman kan kayak udah 7 tuh udah ada yang udah setengah jadi. Aku tuh belum mulai. Oh, Jadi iya. aku tuh mulai. Heeh. Aku tuh fokus ngebem 6-7 tuh fokus ngebem banget tahun kan. Baru mulai skripsi semester 8 awal. 5 bulan selesai. Dari nol Tapi sampai kelar. tapi keren. Tapi selama 6 7 itu benar-benar nggak ada mikirin aku nanti mau ambil apa ya gitu, topik skripsinya. Nggak ada, bener-bener nggak ada. Udah ada bayangan. ada, Sebenarnya udah ada. Terus kalau bimbingan ikut bimbingan, tapi Iya. cuma nyimak doang. Emang kayaknya belum ada niat sih untuk garap skripsi pada waktu itu. Terus 6-7 punya fokus ngebem. Udah ada niatnya pengen ambil politik buat skripsinya. Oh, iya. Pilwalkot 2020. Oh iya, 2020 ya, Nah, Wali Kota Solo kan. Solo Heeh. kan ada pemilu kan. Walaupun itu tahun 2021 itu kan baru banget nih Iya. kejadiannya. Jadi kan kayak data masih fresh banget dong. Iya. Nah, makanya aku coba ambil itu. Jadi pas 2021 Januari kemarin aku start udah bisa langsung lari, alhamdulillahnya. Tapi itu juga ya kemudian lah. Ya, nggak apa-apa sih kayaknya ya. Iya. Tapi balik lagi ke pertanyaannya, menurut Mas Alif ada yang perlu dikoreksi nggak dari pembagian waktu Dan sama waktu ya. kuliah? Heeh. Mungkin kalau selama aku 4 tahun kemarin kuliah, 4 tahun pas 4 tahun 0 bulan 0 hari. Oh iya? Iya, Iya jadinya beneran? beneran. Pas banget. Kamu kalau ngeliat SKL ku itu tuh 4 tahun 0 bulan 0 hari. Oh Itu iya? pas banget. Sebelum yudisium terakhir. Heeh. Aku sidang sebelum itu pas banget 4 tahun. Heeh. Mungkin teman-teman yang lebih cepat bagus. Mungkin aku tim tepat waktu. Iya, Jadi tim nggak- yang benar-benar tepat waktu bukan? Iya, Iya. kayak heeh. pas banget tim 4 tahun 0 bulan 0 hari. Mungkin yang pengen aku koreksi dari 4 tahun aku kuliah mungkin ini ya. Sebenarnya kalau dalam akademik secara umum, kemudian organisasi, kemudian hal-hal lain, itu aku mungkin udah oke. Mungkin yang pengen aku koreksi, if I can turn back at that time, mungkin I will try to more untuk bisa lebih ini sih, lebih ambitious dalam artian nyoba segala peluang. Oh. Karena ada beberapa tuh aku yang miss, kayak am I applicable, kayak am I eligible. Iya, Jadi kayak kadang-kadang minder gitu loh. Padahal kan coba dulu aja. iya, kesempatan ambil semua kesempatan gitu ya. Iya, Heeh. betul, itu kayak gitu. Oke, berarti kalau misalkan bisa ngomong ke diri Mas Alif Waduh. dulu gitu ya, ayo Alif ambil aja gitu, ayo coba aja Iya, benar, gitu kan. Tapi itu sih sebenarnya masalahnya, kayak kita tuh terlalu takut mencoba, kayak udah mikir nanti kalau kalah gimana, Iya, malu benar. nggak ya sama Malu orang, ya, kalau gagal gimana, apakah worth it buat waktu yang disediakan untuk mempersiapkan apa yang pengen kita capai itu atau enggak. Sebenarnya enggak juga ya Mas, ini ambil aja gitu ya. Iya. Kalau misalkan kalah dapat apa? Misalkan kalah, misalkan gagal dapat apa? Apa yang kita dapat? Terkadang kita tuh terlalu termakan oleh ekspektasi kita nggak sih? Kayak kita terlalu termakan oleh ketakutan kita, oleh our anxiety. Tapi itulah yang sebenarnya yang menjadi tembok tebal kita, teman-teman. Teman-teman. Iya. Jadi kayak sebenarnya tuh yang bikin kita terbatas ya secara mahasiswa kan. Kalau boleh upamain, kalau kita kuliah tuh jadi lab kehidupan kita nggak sih? Kayak Oh iya. kita mau apa, hajar aja Iya. selagi kita bisa. Tapi
anxiety itu yang bikin kita terbatas. Nah itulah yang maksudnya kayak harus kita labrak gitu lah, nggak boleh terjadi. Nah mungkin coba dulu aja, masalah lu kalah lu menang itu belakangan. At least you tried, itu kayak gitu. Karena kalau misalkan nggak pernah nyoba, nggak pernah tahu kan? Apa hasilnya kan? Ya itu kayak gitu. Oke, jadi aku juga penasaran nih. Kan Mas Alif ini aku lihat sebagai mahasiswa, kan ada beberapa tipe mahasiswa ya. Oh gitu ya? Iya kan? Pernah dengar kupu-kupu nggak? Ya. Iya, kura-kura. Ya. Terus apa lagi ya? Ada kuda-kuda. Kuda-kuda apa? Kuda dagang. Oh, baru nih. Kunang. Hah? Kunang-kunang. Kuliah nangkring. Iya. Jadi aku melihat Mas Alif ini sebagai kura-kura juga lah ya. Tapi nggak terlalu kura-kura. Jadi apa ya? Ada istilah baru nggak kita bikin? Pokoknya kayak semuanya balance gitu Mas. Oke. Aku melihat Mas Alif sebagai orang yang seperti itu. Tapi kan ada juga tipe orang yang kayak nggak usah organisasi deh gitu. Yeah. Kayak nggak tahu juga bakal kepake atau enggak. Kalau menurut Mas Alif sendiri gimana tuh? Pandangan orang-orang bukan pandangan orang-orang sih, lebih ke pandangan Mas Alif sendiri, apakah pengalaman selama Mas Alif berkuliah itu baik secara organisasi, baik dalam luar UNS ada ikut? Kayak kepanitiaan luar UNS ada? Penelitian luar UNS ada beberapa. Ya, apakah bisa didapatkan? Ada nggak ilmu yang bisa diambil? Pasti ada, maksudnya kayak relate nggak sama dunia kerja yang Mas Alif jalani sekarang? Oke, Pak. Jadi aku ingat nih dulu pas masih maba 2017 ketika pengukuhan masih baru nih di rektorat dulu. Iya. Di masih hall offline room, ya. Di audit masih offline nih, mohon maaf. Di audit rektor yang segede itu. Terus ditampilin video itu kan 2017 ya. Masuk ditampilin video mantan Menteri Pendidikan kita Pak Anies Baswedan. Oh, Anies Baswedan. Dia bilang kayak gini. Buat teman-teman yang kuliah, teman-teman kuliah adalah secara konteks nggak semua orang bisa kuliah, bisa mengenyam pendidikan seperti teman-teman saat ini mengenyam. Dan maka pakailah kesempatan tadi sebaik mungkin, aktiflah di dalam kelas dan di luar kelas. Jadi kalau cuma dalam kelas bagus, tapi itu jadi gini, IP yang tinggi hanya mengantarkan pada wawancara kerja. Tapi skill organisasi, skill komunikasi, skill apapun akan mengantarkan sampai kesuksesan. Itu yang aku dapat dari beliau. Dan juga jangan kebalikannya, hanya aktif di luar kelas, tapi dalam kelas cepu gitu. Iya, Itu juga kebalikan. Jadi kayak nggak balance. Jadi hanya di luar tapi dalam kelas kayak duduk nyimak. Jangan kayak gitu. Jadi kayak kita mesti beliau menyimbangkan aktif dalam kelas dan aktif luar kelas. Jadi itu yang nge-boost aku banget dulu ketika masih mahasiswa baru. Oh iya juga ya, benar IP yang tinggi hanya mengatakan kepada wawancara kerja. Tapi skill tadi, soft skill, itu akan mengatakan sampai kita mati kapanpun. Itu yang aku pegang sampai sekarang. Bagus. Diingat teman-teman. Bagus banget kata-katanya kayak, aku aja langsung ngerti gitu. Tapi secara aku pribadi setelah melihat profil Mas Alif, kebetulan aku sama Mas Alif ini aku udah lama tahu sih. Oh gitu ya? Iya kan? Teman-teman, sebagai pemberitahuan, Mas Alif ini pernah ngisi PKKMB kan, rangkaian acara PKKMB itu tentang time management gitu kan, Mas. Dan aku ingat Mas Alif. Kita bertemu lagi di sini, Mas Alif. Secara langsung ya. Dulu kan masih virtual gitu kan. Oh gitu, sekarang langsung. Iya, secara langsung. Jadi aku emang kayak, wah keren nih. Kamu kan juga sempet keluar-keluar gitu kan, Mas? Iya. Keluar negeri maksudnya, bukan keluar-keluar kemana, keluar negeri. Terus kalau aku lihat kayak ya kemana-mana juga, sampai ke beberapa pulau. Di CV-nya juga tertulis kayak gitu. Dan aku kayak wah keren banget. Misalkan nih aku ingin mengikuti jejak Mas Alif, atau teman-teman yang nonton, teman-teman yang udah denger ini juga pengen mengikuti jejak Mas Alif, pesan apa yang bakal berat nih Mas Alif sampaikan? Terus kayak tips triknya ini dong gitu. Kalau mau asdos, mana tuh ada yang aku juga tertarik sih sebenarnya, asdos gimana gitu. Apakah seberat itukah? Atau semenyenangkan itukah gitu? Oke, jadi kalau sebenarnya ini bukan sebuah pressure untuk menjadi seorang Alif Alauddin ya. Iya, enggak, maksudnya kayak mana tahu ada yang kayak wah pengen juga kayak gitu. Enggak yang plek-plekan sama, maksudnya kayak pengen gitu kayak Mas Alif. Oke, jadi kalau emang pengen tekun di ranah ini ya, ranah research, dalam ranah yang emang akademik dan segala macam, itu lebih ke panggilan hati sih. Jadi kayak oke, aku di sini gitu. Jadi
eh satu, emang itu mesti berangkat dari hati dulu sih, Iya, kalau kata pasti Pris. Jadi kayak, karena kayak sebenarnya agak berat ya dalam hal-hal itu ya. You have to think more and more. Jadi kayak teman-teman kita mikir sampai satu, kita masih 5. Iya. Jadi itu sebenarnya di ranah itulah yang kita sebenarnya agak pressure. Satu, jadi kayak kita masih come from our hearts. Jadi masih dari hati banget nih pengen di ranah itu. Kedua, sebenarnya kalau pengen tekun di ranah akademik, ya emang ini tempatnya di kampus. Jadi bisa ketemu banyak dosen, banyak dosen, bisa banyak ngobrol, ketemu orang-orang yang sama kayak kita. Jadi pathway-nya tuh lebih plek gitu loh. Ini mungkin versiku ya, mungkin teman-teman kalau punya versi lain it's okay. Jadi ini mungkin yang aku dapatin. Nah terus coba banyak kesempatan. Sebenarnya banyak banget ya. Dicoba-coba terus. Banyak banget. Jadi kayak ada exchange kemana, apply dulu aja. Masalah terima apa enggaknya, masalah itu bayar apa enggaknya belakangan. Iya. Ada namanya dana mawa, teman-teman, silakan digunakan. Dana mawa itu bisa dipakai untuk exchange segala macam juga bisa. Tapi harus ngasih proposal dulu ya. Betul, apalagi kan ada ISMA kan, ada MBKM kan, itu lebih bagus juga teman-teman. Tapi iya, itu yang mana yang di tahunku tuh belum ada ISMA itu. Mungkin teman-teman masih coba ya. Jadi tahunku mungkin agak lebih effort dikit nih untuk hal kayak gitu. Tapi I tried a lot. Itu kayak gitu. Jadi coba banyak peluang, masalah nanti keterima panggilnya itu belakangan. Sama cari partner 2-3 orang lah sama kayak kita. Jadi yang kayak sevisi, semisi, pemikiran. Banget nih. Jadi Mau nyalon. nih. Jadi cari teman yang emang bisa tandem, bisa kejar-kejaran sama kita. Jadi kayak match nih, maksudnya kayak klop gitu loh secara omongan secara. Jadi kayak kita bisa kebantu kejar-kejaran untuk kayak gitu. Jadi 3 aja sih teman-teman. Dari hati ya, mau nggak mau. Kedua, coba segala banyak hal. Ketiga, cari partner yang itu bisa membantu kita sama-sama alongside lah di titik itu. Itu kayak gitu. Oke. Ini pertanyaan secara personal sih mungkin ya, nggak personal juga. Apa lagi nih? Aduh. Enggak kan sekarang berarti tinggalnya di mana nih Mas? Aku tinggal di Jakarta. Oh, balik lagi ke asal. Iya, balik ke asal lagi, kita tahu. Kan ada di CV. Oh, ada di CV ya. Okay, aduh, right. kamu takut ya sama aku ya? It's okay. Enggak. Terus gimana rasanya meninggalkan Solo? Atau kamu sebenarnya aku bisa-bisa aja sih, Pris, balik-balik ke Solo kapanpun gitu. Atau kayak setelah tamat itu berarti kamu kayak emang benar-benar meninggalkan Solo gitu. Oke. Jadi Solo tuh sebagai orang Jakarta ya, yang setiap hari macet. Macet minimal setengah jam nih kita. Terus lampu merah nggak ada lampu merah tapi macet. Oh iya. Terus ya gitulah. Ketika keluar Solo tuh kayak, hah, ini apa nggak ada orang apa gimana nih kotanya? Jadi kayak saking lengangnya. Jadi kayak padahal iya oke lanjut. Jadi kayak Solo nih dalam pengalamanku jadi kayak emang asik sih secara buat hidup ya. Enak banget, jadi lengang, terus masih asri lah, maksudnya kayak enak banget buat tinggal. Terus juga teman-teman yang asik. Makanya ketika aku terakhir nih ke Solo kayak berat banget. Serius. Itu kayak bulan Agustus, bulan September setelah aku sudah I have to leave Solo kan, kayak back to my hometown segala macam. Kayak farewell tuh kayak emang emotional banget. Jadi ya 4 tahun we've been through, dari offline ke online, dari sidangnya kayak gitu segala macam kan. Jadi kayak ya Solo punya tempat di hati aku lah. Tak terlupakan. Makanya sering main Solo nih. Oh ini lagi main. Rangkaian main. Oke. Ya. Apalagi ya? Enggak terakhir juga sih. Terakhir nggak ya? Terakhir nggak Mas? Terserah. Apa aja teman-teman boleh tanyakan. Iya, boleh ditanya di kolom komentar. Di kolom komentar ini. Nanti dibalesin Mas Alif. Boleh. Oke, iya. Boleh. Ya, oke. Harapan untuk FISIP ke depannya. Udah berat banget gak sih? Berat banget ya. Bukan kita harus kayak gini enggak, maksudnya gimana ya? Bukan apa yang perlu diubah juga sih kalau menurut Mas Alif, apa gitu harapan untuk FISIP? FISIP tuh adalah tempat
tumbuh dan kita berkembang sebagai manusia ya, sebagai mahasiswa FISIP. Iya, sebagai mahasiswa ya. Ya, jadi tempat kita sebagai anak yang berilmu sosial dan ilmu politik. Sebenarnya inti dari FISIP kan dua tadi. Iya. Kita bisa bersosialize dan kita bisa ada intrik-intrik politik yang kita dalam kehidupan. Nah, mungkin bukan sebagai pesan ya, mungkin sebagai apa namanya harapan untuk FISIP ke depannya. Sebenarnya udah bagus ya, bangga kita sebagai alumni FISIP nih. Yeah. Jadi FISIP UNS lagi, kayak bangga banget. Kita nggak ragu-ragu untuk menonjolkan kalau kita. Saya UNS bisa. UNS bisa, aktif UNS pasti bisa. Yeah. Masih ada slogannya, masih ada ya slogannya? Aktif buat FISIP secara spesifik ya? aktif. Kalau UNS ya? sekarang bisa. Bisa dong ya. Iya. Saya ingat nih. Jadi mungkin pesannya kedepannya pasti bakal lebih bagus lagi. Oke. Ya, bisa banyak melahirkan alumni-alumni yang prestatif, alumni-alumni yang tampil di kancah nasional, alumni-alumni yang unggul di bidangnya, sama bisa menjadi tempat perguruan banyak tokoh-tokoh besar nantinya. Iya. Jadi harapan FISIP UNS seperti itu. Banyak mencetak orang-orang yang berguna dan bermanfaat dan hebat dan keren gitu ya, dan terkenal. Jangan lupa. Biar nanti kalau ditanya dari mana, alumni mana, kan bisa membanggakan FISIP lagi kan. FISIP UNS kita teman-teman. Iya, FISIP UNS gitu. Tapi ini nggak jadi pertanyaan terakhir sih Mas kayaknya. Boleh. Aku mau nanya lagi kan tadi di highlight kalau FISIP sosial dan politik. Tapi menurutku secara subjektif ya. Iya. Di FISIP itu sekarang mungkin menurun ya minat terhadap politik. Maksudnya Mas Alif kan politik banget sih kayaknya. Iya enggak? Oh iya, apa ya? Apa nih? Ya, menurut Mas Alif gimana nih? Apakah di pandanganmu di dulu itu aura-aura politik di FISIP ini udah oke gitu? Sebenarnya kalau kita di FISIP bisa ada dua kejadian. Satu, either kita bakal jadi politik banget dalam artian sangat expert banget. Atau kedua, kita bisa jadi antipati, bisa jadi anti politik banget. Karena kita udah jenuh. Karena kita tahu nih, oh kita di kelas dia jadi gini. Kita di luar kelas gini. Kita bisa jadi satu expert banget di bidang itu, atau kedua bisa jadi anti banget dalam artian dua tadi ya. Nah, lagi-lagi ini dikotomi yang apa? Yang dikotomi yang orang-orang kayak bisa milih, oh aku ini nih, aku ini. Dan lagi-lagi tuh nggak bisa nyalahkan. Jadi ya mungkin ada mahasiswa yang tipenya yang kelas pulang, atau yang kelas rapat atau kelas dagang atau kelas nangkring gitu. Oke, fine, you can do it all alone. Tapi lagi-lagi karena kita sebagai mahasiswa FISIP yang harus berjiwa FISIP aktif itu tadi ya, sebenarnya yang jadi modal kita tadi aktif tadi. Karena kan kita kan secara ilmu kan dapat nih di kelas, tinggal teorinya dong. Mungkin ini yang membedakan ya teman-teman antara kita di FISIP dengan di fakultas manapun gitu. No need lah untuk mention apapun, tapi kayak ya itu mungkin menjadi nilai bergen kita ya. Nah makanya itulah maksudnya kayak yang mesti kita poles nih sisi tadi. Sebenarnya sayang banget kalau kita sebagai alumni FISIP tapi apa namanya justru so-so aja dalam hal itu gitu sih kalau kata aku mah. Terima kasih Mas Alif. Semoga bisa nggak membuka pandangan juga sih, kayak mungkin menyadarkan misalkan yang masih kayak tidak tertarik dengan politik, maksudnya walaupun nggak tertarik nggak perlu sadar. Iya, nggak perlu sadar. Maksudnya walaupun nggak tertarik, tahulah tentang isu-isu, biar nanti pasti tanya dulu fakultas apa, nggak terlalu kayak loh kok nggak tahu tentang itu ya kan, gitu. Oke. Teman-teman, ini udah terakhir sih. Terakhirnya kita akan mempromosikan Instagram Mas Alif kalau boleh. Boleh. Misalkan nanya-nanya gitu, ingin berguru dan melihat sorotan-sorotan Instagram Mas Alif, dijamin bikin kayak semangat berkuliah. Kan ada Mas orang-orang yang melihat kayak akun sosial media orang lain, maksudnya yang bisa memberikan dampak positif ke diri mereka masing-masing, bikin kayak semangat untuk kuliah, semangat untuk lomba, semangat untuk nulis dan lain-lain gitu. Boleh dong Mas, spill dong Instagramnya. Instagramku di @malifa. Malifa. MALIF Malifa. Malifa. Sama Malifa. Instagram, Twitter juga itu juga. Oh, Malifa. Iya. Ada nadanya ya.
Oke, Mas Alif, makasih banyak banget Makasih udah juga Priska dan teman. udah meluangkan waktunya untuk Makasih bisa hadir di sini dan direkam. Oke. Sebenarnya aku tadi deg-degan. Mas Alif deg-degan nggak? Iya deg-degan juga sih. Deg-degan dikit tapi udah biasa tampil di hadapan-hadapan kayak gini Oh, udah gitu ya? biasa. Iya, Mas Alif ya maksudnya. Oh, iya. ya. Oke. Makasih Mas Alif udah menyempatkan waktunya ke sini. Makasih juga, Semoga kedepannya semakin sukses Amin, amin. dalam segala bidang, dalam segala hal. Amin. Oke, semoga kita bisa bertemu kembali. Amin, harus sih. Harus? Lagi. Iya. Dalam hal yang berbeda lagi. Iya, dalam hal yang berbeda lagi. Jadi rekan kerjanya nanti aku jadi bawahannya Boleh. Mas Alif. Setara dong kita. Oh iya. Iya, setara dong kita. Maju, Oke, bukan? amin. Oke. Amin. Ucapin salam, dadah gitu loh, Mas. Hai, thank you semuanya. Dadah semua. Thank you. Jangan lupa like, comment, and Share. Dan subscribe ya. Iya, udah subscribe. Oke, dadah. Bye.